Shalom, selamat pagi semuanya. Kita udah melewati satu dekade. Luar biasa, saudara-saudara. GBC Tuhan telah lewatkan satu dekade. You know, satu dekade itu satu generasi. It's one generation loh. It's one generation. It's one. Kita ada yang namanya, tahu nggak, generasi milenial, ya kan? Yang lahirnya tahun 90-an, Gen Z. Gen Z itu lahirnya tahun 2000-an gitu ya. Anak-anak kita banyak yang di Gen Z juga. Micin itu salah satunya yang udah jadi Gen Z gitu ya. Teman-teman di sini ada yang masih millennial generation. Tetapi kemarin itu waktu Pastor Paul dia memberikan pesan atau memberikan special message kepada GBC melalui penilik kita. Itu bahwa Tuhan itu menjadi perisai. Dia menjadi perisai dalam kehidupan kita. He's a shield, dan dikatakan upahnya itu sangat besar. Upah kita itu akan menjadi sangat besar pada saat kita menjadikan Tuhan sebagai perisai kita. Amin. So, saudara, saya ini merasa kalau saudara perhatikan ya, do you know that saat ini di Israel itu mereka lagi diserang. Some of you may know. Some of you itu mungkin baru kaget gitu ya. Jebret gitu. Saya merasakan ini tadi pagi saya ngobrol sama Pak Arif sama ini ya, Chief Ingling ya. Saya mau bilang sama Pak Arif, nanti saya akan ceritakan. Kenapa sinode kita akan mengadakan trip ke Israel. Terus nggak jadi. Do you know waktu nggak jadi itu saya sempat kecewa. Do you know that? Kenapa? Saya udah berharap. Kenapa? Karena anak-anak saya itu pada kepingin semua. But now I know the reason why. Pagi kemarin, you know it marks, itu tuh 50 tahun setelah perang Yom Kippur. 50 years, exactly 50 years. Yom Kippur itu, perang Yom Kippur di Israel, itu Oktober 6, 73. Tahun 73. Itu tahun Pastor Lita lagi lahir. Now you know the age. Now you know my age. Oh. No, I say we just started living. Life begins at 50. 50. Jubilee. We just starting. Tapi saudara kalau lihat ya, betapa iblis itu membenci bangsa Israel. Betapa dia ingin menghancurkan the people of the covenant. Umat perjanjiannya itu ingin dihancurkan. Kalau bisa peace-nya nggak ada lagi. Tetapi saudara, saya bingung kemarin itu. Why? I mean like tahun 2015 kita mau pergi gampang banget gitu. 40 orang cepet bret. Kali ini susah banget gitu. Hampir nggak ada yang mau pergi. Bahkan di ujung-ujungnya kadang-kadang ada yang nggak jadi gitu. But now I know why. God is our shield. Tuhan itu perisai kita. Dia melindungi kita. Penyediaannya bagi kita itu sempurna. Saudara bisa bayangkan, kita di sana stuck lagi perang. Mau pergi ke sana udah ketakutan, mau pulang tanggung jadi mahal. Jadi bingung semuanya. Everyone kalau udah stuck di sana pas lagi tengah-tengah rudal begitu, it's not fun. Not fun. Kalau saudara-saudara beberapa belum pernah ya lihat Iron Dome ya. Saya pernah lihat Iron Dome. Scary. Saudara tahu nggak di Israel itu kan ada dibagi utara, tengah, barat ya. Di utara ada Golden Heights, daerah yang konflik. Kemudian di tengah ada West Bank, jalur barat. Tepi barat. And then ada the Gaza Strip, jalur Gaza itu di bawah, South. Mereka kemarin itu diserang itu ya, ancaman serangannya itu utara, tengah, barat semuanya nyerang bersamaan. Ada Hizbullah, ada Hamas. Semuanya barengan. Can you imagine if we are stuck there? Pergi ke utara salah, pergi ke selatan salah, di tengah salah. Gak ada yang benar. Mau jalan kemana juga gak bisa. But thanks be to God for His protection. Dia mencegah kita. Tapi waktu dia mencegah, kita waktu itu, kita bingung kenapa. Why? Okay? So we'll see ya. Kita sedang merencanakan untuk bisa pergi, kena delay, kira-kira sampai tahun depan. Doakan
if all is well, we will go on March. Kita berdoa ya, kita berdoa. If everything is good, everything is well, kita akan pergi pada bulan Maret. By the way, saudara-saudara, saya akan masuk kembali ya, oke? In a way, di mana Tuhan bilang bahwa pada saat Dia menjadi perisai bagi kita, itu adalah upah yang sangat besar. So, menjadi perisai itu adalah upah yang sangat besar. Banyak reward pada saat engkau menjadikan Tuhan sebagai perisai. Pada saat Tuhan mau menjadi perisai dalam kehidupanmu, itu banyak benefitnya. So many benefits. Begitu banyak benefitnya, kalau saudara bisa melihat, nanti saudara bisa cukup quite surprise. Kayak membership gitu. Biasanya membership ada benefit kan? Benefit kan? Members benefit gitu. Nah, kalau saudara punya member benefitnya banyak, saudara mau ngambilnya 1 atau 2 aja atau ngambil semua benefit? Sebagai orang Indonesia yang benar, harusnya saudara ngambil semuanya. Oke? Tapi ada yang cuma pingin ngambil 1, ngambil 2 gitu ya. Saudara tahu nggak, kemarin dikasih tahu bahwa gematrianya shield atau kata Ibraninya dari perisai, hitungan gematria itu artinya hitungan hurufnya, berapa angkanya, oke? Karena huruf Ibrani itu representatif dengan angka juga. So hurufnya itu 63, 6 dan 3, oke? 3 adalah angka kebangkitan, 6 adalah angka manusia. Jadi 63 adalah manusia yang dibangkitkan. Siapa manusia yang dibangkitkan itu? Yesus. Oke, berkata bahwa our shield, Jesus is our shield. Yesus adalah perisai kita. Dan kemudian dikatakan juga, kemarin Pastor Paul mengingatkan, 63 kali itu ada di dalam, ada kata yang 63 kali muncul di perjanjian baru, yaitu kata agape atau agapau. Kata kasih itu muncul 63 kali. Very interesting. Jadi, kita tahu bahwa Tuhan mau menjadi perisai bagi kita karena Dia begitu mengasihi kita. Dia mau menjadi perisai bagi kita karena Dia mengasihi kita. Dan kasihnya itu sungguh besar. Saudara, saat ini menurut Mazmur Daud ya, kemarin itu kita ngomongin mengenai shield. Nah, shield ya, shield, perisai. Itu ada apa? Savior, healer, intercessor, encourager, Lord, dan destiny. Itu ada 6 benefit atau 6 manfaat atau 6 hal-hal yang terjadi, upah yang terjadi pada saat kamu menjadikan Dia sebagai perisaimu. Pada saat Dia mau menjadi perisaimu. Pada saat engkau percaya kepadanya dan Dia menjadi perisaimu. Dia mau menjadi penyelamat, Dia mau menyembuhkanmu, Dia mau bersyafaat, dan Dia mau encourage, dan Dia menjadi Tuhan atas kehidupanmu, dan Dia menjadi tujuan hidupmu. Tetapi saudara, very interesting bahwa menurut Mazmur Daud, di Mazmur 103 ayat 2-5 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bless the Lord O my soul and forget not all His benefits. Katakan all. Not 1 or 2 but all. Not some, all His benefits. Oke? Pertama apa? Who forgives all your iniquities. Mengampuni segala kesalahanmu. Yang kedua, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yang ketiga, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Redeem your life from destruction. By the way, itu bukan dari lubang kubur aja, tapi dari kehancuran. Yang menebus hidupmu dari kehancuran. Kemudian yang memahkotaimu, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Who crowns you with loving kindness. Loving kindness di sana, kasih setia itu kata-katanya adalah chesed atau grace, kasih karunia. Dan tender mercy, belas kasihan. Kemudian yang kelima, who satisfy your mouth with good things. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikannya. Dia memberikan. Kemudian yang keenam adalah so that your youth is renewed like the eagles. Masa mudamu itu dipulihkan seperti burung Raja Wali. Oke, yang tadi itu coba saya kasih lihat perbandingannya. Ada 6 ya dari shield. Ada 6 juga benefit. Ada engkau diampuni, forgiven.
Number 2, healed, engkau disembuhkan. Yang ketiga itu engkau ditebus dari kehancuran. Keempat, engkau dimahkotai. Mahkota itu by the way itu bukan di atas kepala, tetapi mahkota di dalam konteksnya itu seperti bubble. It's a bubble of protection. Jadi engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, ada bubble of goodness that is ready to attract His goodness, to attract His loving kindness, yang akan menarik itu yang namanya kasih karunia itu, semua favornya itu for you. Terus kemudian engkau dipuaskan, you are satisfied, mulutmu tuh dipuaskan, engkau tuh dipuaskan. Saudara tahu nggak rasa puas itu? Saudara pernah makan aica sampai kekenyangan nggak? Kalau saudara makan cuma satu potong puas nggak? Nggak puas kan? Gitu loh, ya kan? Rasanya nggak ini. Tapi kalau engkau udah sampai gitu, itu udah sampai puas banget gitu. Engkau dipuaskan, benar-benar puas. By the way, untuk yang married, God will satisfy you with good things. Untuk yang, sekali lagi ya saya katakan, untuk yang menikah, Tuhan akan memuaskan hasratmu, hasrat suami dan hasrat istrinya dengan kebaikannya. You will be satisfied with your wife, with your spouse, not with other things. God will satisfy you. Kemudian yang terakhir adalah God will renew your youth. Tahu saudara pentingnya untuk dipulihkan masa muda kita secara fisik loh saudara. It's important. Terutama untuk suami dan istri. Mengalami kemudahan secara tubuh itu sangat beneficial. Sangat beneficial. Amin. Amin. Saudara tahu nggak? Di sini ada dua hal yang kalau saya boleh bilang ya, menjadi kesamaan dari shield sama benefits. Yaitu hal yang pertama dan yang kedua. Pertama, you are safe, you are forgiven. Dan yang kedua, itu you are healed. Why these two things itu disebutkan berulang-ulang? Pasti ada sebabnya, saudara-saudara. Amin. Ada benefitnya, menarik ini. Karena ini adalah pola. Karena apa? Dia tidak mau hanya menyelamatkan kita, hal yang pertama. Tetapi kedua yang terpenting setelah keselamatan adalah dia ingin menyembuhkanmu. That's why waktu kita ngambil perjamuan kudus, berbicara mengenai dua hal ini. Pertama mengenai kesehatan, mengenai kesembuhanmu. Kedua mengenai keselamatanmu, mengenai pengampunan dosa. Dua hal ini berkaitan, saudara. When you have the forgiveness of sins, you will have health and healing. Pada saat engkau mendapatkan keselamatan, itu satu paket dengan kesembuhan dan juga satu paket dengan kesehatan. Amin? Amin? Pertama, dia ingin engkau disembuhkan. Dia ingin engkau disembuhkan. Apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, kesakitan apapun yang kamu lihat, baik dalam dirimu, dalam keluargamu, cuma ada satu hal yang Tuhan inginkan. Dia ingin engkau sembuh. Dia ingin keluargamu sembuh. He wants you to be healed and He wants you to be whole. Amin. That's what He wants. Saya tahu bahkan di gereja yang mengalami kasih karunia pun, di gereja yang mengajarkan kasih karunia pun, kita pun suka ragu-ragu. Jangan berpikir bahwa oh iya, kita sudah menerima kasih karunia, harusnya kita mengenal dong mengenai kesembuhan daripada Tuhan. So many people, begitu banyak orang bahkan kecewa dengan pengajaran kasih karunia. Katanya pengajarannya udah kasih karunia. Mana saya kesembuhannya? Mana kesembuhan secara fisik? Mana kesembuhan untuk orang tua saya? Mana kesembuhan untuk anak saya? Katanya Tuhan mau menyembuhkan. Mana kesembuhan dalam pernikahan saya? Katanya Tuhan mau menyembuhkan. Kapan Tuhan mau menyembuhkan keuangan saya? Kapan Tuhan mau menyembuhkan relationship saya? When will God restore me? And why don't you restore me now? I want it now. Karena apa? I'm in pain now. Amin. Saudara, banyak sekali di Alkitab ini dituliskan bahwa erat sekali hubungan antara pengampunan dan
pengampunan dosa dan kesembuhan. Yesus salah satu menyembuhkan orang dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Dia nggak berkata, dosamu akan diampuni. Dosamu sudah diampuni. Saudara tahu itu di Markus 2 ayat 5 itu, konteksnya itu orang yang diturunin dari atap sampai ke bawah. Yesus belum mati saat itu. Kok bisa dia bilang dosamu sudah diampuni? Siapa yang sanggup untuk mengampuni dosa? Tuhan aja. Artinya dia katakan apa? I am God. Saya itu Tuhan. Dan dia itu secara langsung nggak langsung dia ngomong ke semua orang. Dan dia katakan, kalau saya bisa mengampuni dosa, dan kamu ingin lihat buktinya, pada saat dia menyembuhkan orang, itu buktinya bahwa dia bisa mengampuni dosa. Amin. Sekali lagi saya katakan, karena manusia itu kan melihatnya hal yang fisik kan. Lebih gampang mana kan? Itu pertanyaannya Tuhan Yesus kan. Lebih gampang mana lihat angkatlah tilammu dan berjalan, atau kamu itu dosanya diampuni? Lebih gampang mana? Lebih gampang lihat dosamu diampuni. Karena dia kan apa? Gak usah lihat kan. Kalau bagi manusia, dosamu diampuni. Siapa yang tahu dosanya udah diampuni apa enggak? Tetapi kalau namanya, orang lumpuh, berdiri dan berjalan gitu ya. Lebih susah mana nggak? Kalau kamu misalnya saat ini gitu ya, ada orang lumpuh kemudian, tolong dong, angkat dia sampai berjalan gitu. Bisa nggak kamu? Pertanyaannya, kalau dia nggak berdiri gimana? Ngomong doang dong, asal asbun. Kitanya asbun. Ya kita paling gampang ngomong, dosamu sudah diampuni. Kelar. Kelar. Tapi Tuhan Yesus nggak demikian. Kepada orang lumpuh itu, masalah lebih besar. Di hadapan Tuhan, bukan masalah kesembuhan fisiknya. Tetapi dosanya yang diampuni. Itu bagi Tuhan. Lebih besar itu masalahnya. Amin. Masalah terbesar apa? Dia merasa condemn. Dia merasa terhukum. Merasa bersalah. Let alone, temennya ngebuka atap, dia main diturunin di tengah-tengah rumah. Itu rasanya diliatin orang, males banget gitu diliatin orang. Terus dibilang dosamu sudah diampuni. Banyak yang merasa bahwa tidak layak atau tidak cukup kudus untuk bisa menerima kesembuhan. Iya, karena kehidupan saya masih kayak begini sih. Makanya Tuhan gak nyembuhin saya. Kenapa kok saya gak sembuh-sembuh? Iya, karena saya masih banyak buat dosa. Kenapa kok saya masih mengalami hal ini dan hal itu? Oh iya, karena saya suka buka celah sih. Saya suka main-main dengan api. Makanya saya gak sembuh-sembuh. Who said that? Siapa yang mengatakan kebohongan itu? Siapa yang berkata bohong seperti itu? Kalau kita perhatikan waktu Yesus berjalan di atas permukaan bumi, gak ada satu orang pun yang kudus. Gak ada satu orang pun yang layak untuk menerima kesembuhan. Saudara coba pikirkan ya. Zaman dulu emang orang Yahudi yang ada di sana itu lebih oke gitu dari kita? Enggak juga. Mereka banyak hal-hal yang kita nggak kebayang deh. Saudara jangan pikir, oh iya zaman dulu beda pastor, dosanya sama. Yang suka main-main dengan dosa, sama juga sekarang. Apa bedanya? Yang masih suka marah, iri hati, dengki, masih suka ngelihat kanan, ngelihat kiri, yang masih suka mabuk-mabukan, banyak. Oh enggak pastor, zaman dulu barnya nggak kayak sekarang, jedak-jeduk, musiknya nggak asik gitu. Kalau sekarang lebih asik, makanya orang lebih banyak dosa. Enggak. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau kita perhatikan ya, semua yang datang kepada Yesus, Yesus nggak nanya loh, apa yang kamu lakukan? Apa yang baru kamu lakukan? Kamu kemarin malam ngapain? Habis nonton apa aja? Habis pergi kemana? Dia nggak nanya lu, thank God, thank goodness. Dia nggak nanya. Dia cuman siapapun yang datang kepada Yesus dan menjamahnya pasti sembuh. They're all healed. Ya, saudara kayaknya mukanya kayak nggak percaya gitu. Markus 6 ayat 56. Let's look at the Bible. You know, a lot of us, banyak di antara kita itu, ini pastor ngomong apa maksudnya semuanya disembuhkan? Kan sekarang nggak semuanya sembuh, pastor. Loh,
Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Nggak peduli dimanapun. Orang meletakkan orang-orang sakit di pasar. Di pasar, saudara-saudara. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Yang kita pernah lihat waktu drama Paskah kemarin. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Tidak dikatakan dan sebagian orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Semua orang. Mau motivasi apapun loh. Mau motivasi apapun loh. Kamu baru nyolong ayam tetangga kemarin malam. Besoknya ketemu Yesus jamah jubah sembuh. Kamu bisa bayangin gak betapa pentingnya to be free of the conscience of guilt. Betapa pentingnya bahwa Tuhan Yesus itu auranya itu mengatakan siapapun kamu, apapun backgroundmu, apapun agamamu, kamu datang kepada aku, kamu pasti sembuh. He doesn't care about your background. He wants you healed. He wants you whole. Apakah ini semua orang Yahudi? Enggak juga. Saudara, di Yerusalem itu bukan isinya cuma orang Yahudi ya. Ada orang Afrika, mungkin ada orang dari Cina, mungkin ada orang dari mana-mana lah. Agama udah beda-beda semuanya. Tapi Tuhan Yesus nggak peduli. He just wants everybody yang menjamah dia untuk sembuh. Dia nggak peduli backgroundnya mereka. Itu artinya apa? Keinginannya Tuhan adalah untuk kita sembuh. God wants Israel untuk disembuhkan. Tuhan mau Israel itu mengalami kesembuhannya. You know that nation itu never healed. Udah lama sekali. Udah lama sekali. Saudara kalau pergi ke sana, saudara pikir orang Israel melihat orang Kristen, yeay, diterima dengan lapang dada, dengan sukacita. Saudara, mereka itu bahkan mencerca. Gara-gara orang Kristen kita masuk Holocaust. Hitler itu orang Kristen by the way. Mikirnya udah begitu. Saking sakitnya mereka don't care. Gitu loh. Mereka gak peduli. Saudara mau kasih tahu nggak sih Yesus itu Mesias? Lu mau ngomong sampai jontor juga. Mereka itu ketutupan dengan sakit hatinya. Mereka nggak even mau terima. Mereka bilang orang Kristen lah. Gue udah pasti masuk surga kok. Kenapa? Gue umat pilihan Tuhan. I don't care. Tuhan gue ngomong kayak gitu. Nah kita pengen ikut-ikutan jadi kayak orang Israel ntar. You know, it doesn't do you any good. Jangan coba-coba saudara meniru-niru. Nah saudara. Jadi never believe. Jangan percaya bahwa kamu harus menguduskan dirimu. Kamu harus memberikan syarat terlebih dahulu kepada dirimu sebelum kamu terima kesembuhan. Just come to Him. Amin. Yesus juga berkata, siapa yang melihat dia itu telah melihat Bapa. Amin. Siapa yang melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Jadi kalau kamu mau lihat seberapa rindunya Bapa itu untuk menyembuhkanmu, cukup lihat Yesus di dalam kitab Injil. Kisah para Rasul 10 ayat 38 katakan demikian. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Sekali lagi katakan semua orang. Semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Penyertaan Tuhan itu supaya bisa berkeliling, berbuat baik, dan menyembuhkan orang. Itu penyertaan Tuhan. Bukan untuk sok-sokan, oh iya Tuhan menyertai gue supaya keren. No, bukan untuk kita. Tapi untuk orang-orang yang perlu mengalami kesembuhan. Saudara pikir ya, diri kita, oh iya saya nggak kenapa-napa kok secara fisik. Saudara tahu nggak kita ini juga ada sakitnya sendiri dalam tanda kutip. Sakit secara mental tetap aja sakit. Makanya saya bilang, Jesus wants to heal all. Zaman sekarang sakit memang ada penjelasannya secara fisika, secara medis. Oh penyakit itu karena ini. Di sini ada Dr. David. Dr. David ini adalah medical. Pada saat dia menjelaskan kepada pasiennya, dia harus menjelaskan secara medis. Tetapi zaman dulu,
all who were oppressed by the devil. Sakit penyakit itu oppression from the devil. Itu adalah iblis yang ingin menguasai tubuh. Itu istilahnya daripada Alkitab. Itu di sana. Nggak ada, oh ya karena ini, karena psikologi. Benar, itu nggak salah. That's an explanation secara dunia. Coba bayangin saudara kalau misalnya Dr. David gitu ya, lagi praktek gitu ya. Habis itu dia bilang, iya saudara dikuasai oleh iblis. Nah, bingung orang, bahasanya nggak nyambung dok. Bahasanya nggak nyambung nih. Gitu loh, nggak connect nih. Mungkin Dr. David harus buka 2 praktek. Satu praktek spiritual, satu praktek yang dokter beneran gitu. Maybe. But thank God. Ada dokter yang mengenal, menerima pengajaran kasih karunia di tempat ini. He is healing the orang-orang yang ada di sekitarnya. Thank God for Dr. David. Oke. So, saudara, bagi Yesus, prioritas pertama setelah dia berkeliling, itu dia berbuat baik. Yang dimaksud dengan berbuat baik, doing good, itu artinya healing all who were oppressed by the devil. Itu definisi perbuatan baiknya Yesus. Ujung-ujungnya Tuhan Yesus berbuat baik bukan untuk ngajar doang. Yes, dia mengajarkan kebenaran. Supaya apa? Supaya kita semua bisa menjadi sembuh. Yesus perlu untuk mengajarkan kebaikannya. Yesus perlu untuk memberitahukan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kamu dan saya bisa sembuh. Dan tidak lagi dikuasai oleh iblis. It's spiritual, saudara. You think di Israel itu cuma physical? No, it's spiritual attack. Saudara kalau tahu ini ya, saya nggak tahu pernah cerita apa nggak di tempat ini. Saudara tahu nggak? Kemarin kita baru mengadakan marriage seminar ya, marriage talk show. Habis marriage talk show seminggu ke depan, saya berantem gede sama Pastor Lita. Bisa bayangin nggak? Berantem gede, bisa. Pastor Lita pasti bisa bayangin. Saya pun masih terbayang-bayang gitu. Besar gitu. Oh, pastor, pasti argumen ya. Oh yes. You don't know how we argue. Saudara-saudara, jangan pikir pastor itu nggak bisa kebal dari segala macam pertengkaran gitu ya, perbedaan pendapat gitu, argumen gitu ya. Jangan pikir, oh pastor pasti nggak pernah ngomong cerai. Siapa bilang? Dilarang ngomong cerai, pastor, apalagi pastor gembala dilarang ngomong cerai. Ya dilarang ngomong cerai di depan umum. Saudara nggak tahu di belakang layar apa yang sudah terjadi, berapa kali ngomong-ngomong cerai. Oh saya lebih dikit ngomong cerainya dibanding dia. Sama aja, Tuhan membenci perceraian. Tapi orang mau cerai tetap cerai. Tuhan tapi gak pernah membenci orang loh. Dia gak membenci orang yang bercerai loh. Dia gak membenci orang yang sudah jatuh, kemudian ingin merestore kehidupannya, pulih lagi. God gave you second chance. God wants to restore you. Dia ingin memulihkan, dia ingin menyembuhkanmu. Dia ingin menyembuhkanmu, saudara-saudara. Dia itu prioritasnya berbuat baik, healing all who are oppressed by the devil. Semua sakit penyakit, mau dalam tubuh, dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pernikahan, semua is about the oppression of the devil. It's not from God. Bukan dari Tuhan. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Saya harus katakan sekali lagi. Kamu gak belajar apa-apa kalau kamu itu sakit. Gak belajar apa-apa. It's from the devil. Nah, saudara, kadang intimidasi itu datang saat kita lagi berdoa untuk kesembuhan untuk orang lain. I pray a lot for people yang sakit. Dan saya dulu paling gak berani untuk berdoa. Karena apa? Itu iblis tuh kasih pikiran. Selalu pikirannya sama. Gimana kalau kamu misalnya doain orang dan orangnya gak sembuh? Kamu malu dong. It's always an intimidation like that.
Lebih gampang untuk ngomong, kesembuhan itu dulu banyak kesembuhan. Sekarang agak-agak jarang, nggak terlalu banyak yang terima kesembuhan secara fisik, itu jarang lah. Sekarang makin jarang. Daripada harus ngadepin orang, terus yang doain, habis itu takutnya kalau nggak sembuh gimana. Bahkan ada sering banyak orang yang nanya, Pastor, ini kalau nggak sembuh gimana ya? Nanya ke saya lagi gitu loh. Ya, saya mesti ngomong ya, mau gimana? Unless I know, saya tahu apa yang terjadi di dalamnya gitu ya. Kadang-kadang aja ya, saya ngobrol sama orang yang sakit. Kadang-kadang saya berusaha merasionalisasi dengan pikiran saya. Oh iya, ini karena ini mungkin sakit penyakit karena dia ini kurang tidur kali gitu loh. Saudara, kenapa kok kita ini jadi sering terintimidasi? Terintimidasi sekali pada saat kita ngomong sama orangnya nggak sembuh gitu ya. Bukan gitu, saya udah pernah cerita kan. Kalau orang percaya, saya doain kenapa? Kok cepet banget ketemu sama Tuhan? Saya sering kecewa gitu loh. Saya pingin, aduh pastor gitu ya, maksudnya mbok ya, ini kan kasihan ya. Mestinya mereka ini bangkit lah gitu loh istilahnya. No, tapi orang yang nggak percaya, orang yang belum percaya saya doain, malah pada sembuh loh. Malah pada sembuh. It's like the devil trying to condemn me. Selalu mengkondem saya. Bahkan memberikan rasa guilty. Mungkin saudara nggak pernah, tapi saya sering mengalami kayak begitu. Saya sering mengalami kayak gitu. Sebenarnya itu apa sih? Itu ego. Ego saya supaya kelihatannya itu, oh iya, baik-baik dong di depan semua orang. Kalau saya doain pada sembuh, rekod saya bagus. Nggak ada yang cacat. Keren nih. Artinya apa? Oh iya benar, kamu memang punya urapan kesembuhan. Kalau nggak sembuh, kamu nggak punya urapan kesembuhan. Logikanya itu loh. Berarti semuanya kesembuhan tergantung dari saya. Padahal sembuhan itu datangnya dari Tuhan. Kenapa kamu menuntut dirimu sendiri? Emang kamu bisa menyelamatkan orang? Kamu bisa mengampuni dosa? Enggak kan? Enggak juga, gitu loh. Tapi saya katakan, untuk orang-orang yang berdoa, for you guys yang ingin mendoakan orang. Saya katakan ya sekali lagi ya, detik engkau lahir baru, engkau punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Detik engkau lahir baru, engkau punya kuasa untuk menyembuhkan orang. Kuasanya bukan karena kamu, kuasanya karena Tuhan Yesus. Dia mau menyembuhkan orang. Kamu cukup apa? Meletakkan tangan ke atas orang sakit itu, maka orang itu akan sembuh. Gak ada kriteria yang bilang kamu harus mengenal pengajaran dulu mengenai kesembuhan. Kamu harus mengerti dulu bagaimana kamu bisa berjalan dalam urapan kesembuhan, baru kamu bisa nyembuhin orang. No, siapa yang ngomong kayak begitu? Who said that? Siapa yang kasih kriteria seperti itu? Amin. Jangan kamu takut untuk tetap berdoa untuk kesembuhan. Karena memang kehendak Tuhan bahwa semua orang bisa disembuhkan. Memang gak setiap kali hasilnya seperti apa yang kita harapkan. I have to say to you, many times saya merasa saya berdoa kayaknya kok pasti sembuh ya. Ternyata gak sembuh juga. Tapi saya merasa apa yang saya lihat hasilnya sekarang lebih banyak orang yang disembuhkan dibanding dulu saya gak pernah berdoa sama sekali. Karena setiap kali saya takut mau mendoakan orang. Saya ini paling takut untuk mendoakan orang waktu dulu. Pertama-tama mau doain orang, aduh ragu-ragu nih. Kamu ini siapa memang? Kamu emang pastor? Kamu memang leaders gitu? Siapa kamu? Kamu doain orang terus orang bisa sembuh. Siapa kamu? Kamu ini kan masih baru loh. Baru-baru jadi Kristen loh. Saya ini paling takut dulu. Saya ini paling takut. Terus ditambah lagi pengajaran. Pengajaran yang bilang, iya kamu harus berpuasa dulu. Kamu harus mempersiapkan diri. Kalau sebelum kamu kesembuhan, mau pelayanan kesembuhan, persiapkan dirimu dulu. Kuduskan dirimu terlebih dahulu. Kalau nggak sembuh, salahmu. It brings a lot of discouragement. Membawa banyak sekali, saya itu jadi nggak semangat gitu loh. Saya dulu takut sekali. Tapi satu hari ada seorang pendeta, dia berkata, kamu itu sudah ada urapan kesembuhan.
kenapa kok kamu nanya? Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Saya nanya sama Tuhan, Tuhan, kapan saya terima urapan kesembuhan? Kapan saya merasakan kayak ada aliran listrik yang saya benar-benar rasakan gitu, baru saya bisa gitu, baru saya timpangin tangan, terus orang itu merasakan kayak ada aliran listrik gitu dalam tubuhnya. Itu tuh baru kesembuhan. Kalau nggak ngerasain apa-apa, belum tentu kesembuhannya benar. Saudara, sering yang saya lakukan, saya cuma tumpangin tangan dan saya udah lupa, udah doain orang itu. Tahu-tahu orang itu udah sembuh, udah jalan-jalan, dan kalau udah sembuh nggak pernah lapor. Tapi kalau lagi sakit, selalu ngomong sama Cak, nyari saya. Tapi kalau udah sembuh, nggak pernah lapor sama sekali. Buru-buru diajak makan. Enggak. Ini bukan berarti orangnya doain sembuh harus ngajak makan. Enggak, saudara. Gitu. Jangan berpikiran gitu, ya kan? Jadi lebih baik kita jangan mengkritik orang yang sudah berdoa. Kok doain orang nggak sembuh-sembuh? Padahal udah mendengar pengajaran mengenai kesembuhan. Daripada begitu, mending kita fokus lebih sering kepada yang terima kesembuhan, yang ngalamin kesembuhan, oke? Lebih baik kita lebih fokus untuk doakan mereka yang melayani dalam kesembuhan. Let's pray for them, for the pastors, for the leaders, untuk ketua komsel, untuk semua ketua hangout ya. Mari kita semua bergerak bersama-sama dalam pelayanan dari gereja ini. Gereja ini punya misi menyegarkan saudara-saudara kita. Menyegarkan, to refresh our brethren. How? Ya saudara sama dengan Tuhan Yesus. Saudara mau refresh, first you need to be refreshed. Saudara harus mengenal dia, tahu bahwa dia ingin saudara itu untuk sembuh, dan tahu bahwa dia ingin bekerja melalui saudara untuk bisa mengalami kesembuhan itu. Amin. Nah, saudara, marilah bersama-sama kita berdoa supaya semuanya, everybody, semua orang, jemaat yang ada di tempat ini, semuanya bisa menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Menerima dan bisa terbuka hatinya. Percaya bahwa kamu kemanapun kamu berjalan, di kantor kamu, di rumah kamu, sama mungkin ada ART di rumah, itu bisa mengalami kesembuhan, saudara. Bisa mengalami pemulihan. Saudara bukan cuma mengenal, mengerti mengenai kesembuhan ini, tapi saudara juga mengalami. Amin. Bagi setiap para pastors, para leaders, para head department, ketua hangout, tugas kalian bukan hanya untuk mengajar dan sharing firman Tuhan aja. Bukan cuma konseling aja, tetapi doakan orang, pelayanan dalam bentuk kesembuhan. You can pray. You can pray for one another. Pray for healing. Gak usah takut, saudara. Gak usah nunggu dulu Pastor Yudi. Oh iya, Pastor Yudi bisanya sebulan lagi gitu. Orangnya udah lagi di rumah sakit, lagi kritis. Tunggu Pastor Yudi. Tunggu Pastor Lita, apalagi Pastor Lita. Dia kalau udah doa tokcer. Lebih tokcer katanya gitu. Lebih tokcer daripada Pastor Yudi. Pastor Yudi doanya cuma gitu doang. Pastor Lita, wah banyak ngomongnya. Wah kalau udah diurapin itu kepala diuyel gitu. Itulah kuasa mimbar. No. I'm just kidding ya, I'm just kidding. No. Kita berdua bergerak dalam pelayanan, bukan hanya kita sharing, tapi kita counsel people. Dan saya waktu dikasih tahu bahwa kamu sudah ada kuasa kesembuhan, right then, saya mulai doain orang. Tahu nggak doanya apa? Doain orang usus buntu. You know what happened? Waktu saya doakan pertama kali, langsung orang itu sembuh. Saya sampai heran. Saya nggak ngerti apa-apa mengenai kesembuhan. Saya doain orang, langsung sembuh. Tuhan mau kasih tahu, nggak peduli. Tapi detik kamu mengenal kebenaran itu, bahwa kamu telah punya kuasa akan kesembuhan itu, langsung waktu itu saya jadi encourage. Saya jadi berani. Tuhan yang kasih confidence. Jangan saudara pikir, oh saudara nggak punya, saudara mesti panggil dulu. No, if your child is sick, anakmu sakit, orang tuamu sakit, langsung tumpangin tangan. Langsung kasih minyak.
Langsung perjamuan. Nggak usah nunggu lagi, pastor tunggu dong gitu. Nggak usah. Apalagi kalau kritis, ya kalau ada waktu, it's okay. Kenapa? Kita saling mendoakan. Nggak masalah. Kita berjalan saudara dalam kesembuhan. Let's walk in healing. And best, let's walk in health. Dalam kesehatan. Matius, lihat ya pola lagi ya dalam pelayanan Tuhan Yesus. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Every disease, every sickness. Engkau sudah diberikan kuasa, diberikan otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Saudara sekali lagi, saudara mengajarkan kebenaran itu. Pertama, urutannya, kasih tahu kebenarannya. Kasih tahu kebenarannya, beritakan tentang kasih Tuhan. Setelah itu sembuhkan, setelah itu doakan orang itu. Amin. Amin. Coba lihat pola lagi yang lain ya. Yohanes 5 ayat 1 dan 2. Kita mulai. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Oke, Bethesda itu artinya apa? Bethesda itu artinya Bet, itu rumah. Tesda atau Hesed, Bet Hesed. Hesed artinya the grace of God. Kasih karunia. Bethesda artinya rumah kasih karunia. Oke, 5, angka 5 itu adalah angka kasih karunia. Ingat gak saudara-saudara waktu Tuhan Yesus itu memberikan makan kepada 5.000 orang. Dengan apa? 2 roti atau ikan? Mana yang suka makan lebih banyak lauk daripada ini? 2 ikan, 5 roti. Angka 2 dalam Hebrew itu bet. Angka 5 itu angka hesed. Artinya 2 ikan 5 roti is the house of grace. Is the house of grace. Artinya rumah kasih karunia. Tahu nggak rumah kasih karunia itu apa? Itu gereja Tuhan saudara. The church of God is the house of grace. The church of God must be the house of grace. Harus menjadi rumah kasih karunia. Bukan rumah hukum Taurat. Bukan rumah yang lain-lain. Bukan rumah untuk kita belajar. Bukan rumah hanya untuk kita belajar saja. Bukan rumah untuk kita cuman hahihi doang. Enggak. Tetapi rumah di mana kasih karunia Tuhan itu mengalir dengan luar biasa. Amin. Saudara, di dalam gereja Tuhan itu ada penyediaan makanan yang berlimpah-limpah dan penyediaan yang berlimpah-limpah. That's why every time, setiap kali saya kalau ada acara pingin makan-makan, saya selalu bilang gitu sama teman-teman yang menyediakan konsumsi segala macam, please jangan sampai kurang, jangan sampai kurang. Kita harus tahu bahwa jemaat kita itu adalah jemaat yang punya kasih karunia untuk menikmati. Make sure it's overflowing. Make sure it's overflow. Always overflow. Oke? By the way, saudara-saudara, minggu lalu makan dan minum dan dance. Are you happy? Yes. Wah, ya. Ini luar biasa. Diulang ya, diulang. Kapan mau diulang? Anytime, saudara-saudara. That is what we should do as a church of God. Kita mesti sering ngadain makan-makan, kita masih sering ngadain dance bersama, mau karaoke bersama boleh gitu ya. Silakan saudara-saudara. Why? Karena Tuhan Yesus itu membangun hubungan itu lewat makanan. Dia membangun hubungan itu dengan orang. Dia itu need a relationship. Ya benar sih, ngobrol doang asik sih. Tapi kalau ditambahin cemilan pisang goreng atau ubi goreng atau tempe mendoan di tengah-tengah itu lebih asik saudara-saudara. Jauh lebih asik saudara-saudara. Benar gak? Harus ada makanan. Harus ada cemilan. Tahu apa yang lebih dari cemilan? Cepulu. Cringe pastor. Ada cemilan, ada cepulu. Aduh, haleluya. Saudara, kita bawa orang itu ke dalam gereja Tuhan. Mulai dari mengikuti pengajaran yang diberikan. Dan mereka mulai akan datang dengan segala macam kebutuhan dan masalah.
Every people comes to church itu punya kebutuhan dan punya masalah. That's why we give the truth. Di dalam rumah Bapa, tenang aja, akan selalu banyak makanan. Dan ada supply yang lebih daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalahmu. Saya katakan sekali lagi. Di dalam rumah Bapa, itu ada selalu banyak makanan. Dan selalu banyak supply. More than enough supply. For you and your problem. Gak pernah kekurangan. Amin. Lukas 15 ayat 17. Mengenai kisah anak bungsu. Dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. How many of my father's hired servant have bread enough and to spare? Nggak cuman bread enough, but to spare. Artinya itu berlimpah-limpah ya. Nggak cuman cukup doang saudara, tapi berlimpah. Bahkan Yesus sendiri berkata bahwa kesembuhan itu diumpamakan kayak apa? Children's bread. Roti anak-anak. Roti yang disediakan bagi anak-anak. Matius 15 ayat 26 katakan. Tidak patut, ini kepada perempuan Syrovenesia yang anaknya itu mengalami sakit penyakit. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Children's bread, talking about healing. Bread, talking about healing. Amin. Ini mengenai apa sih? Bread juga ngomongin, roti itu ngomongin mengenai makanan saudara. The feeding of God's word. Waktu kita makan di dalam gereja Tuhan, kita mendengarkan firman yang diberitakan, firman mengenai Kristus, dan pekerjaannya telah selesai di atas kayu salib, kita menjadi sehat, kuat, dan utuh untuk seutuh-utuhnya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Yohanes 5 ayat 3-5. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. 2. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Kalau kita nggak ada di bawah kasih karunia, berarti kita di bawah hukum Taurat. Tahu nggak di bawah hukum Taurat itu, di bawah penghukuman, kamu itu seperti orang sakit. Pertama, buta, mata kamu dibutakan. Orang buta masih bisa jalan nggak? Bisa. Tapi setelah itu, setelah orang buta, ini progression ya. Kamu jadi timpang. Timpang itu artinya kamu masih bisa jalan nggak? Bisa, cuman jalannya terseok-seok, nggak bisa lari. Kemudian abis timpang yang paling parah keadaannya, kamu jadi lumpuh. Lumpuh bisa jalan nggak? Nggak bisa. Paralyzed. The law will make you paralyzed. Kamu rasanya stuck, hidupmu nggak kemana-mana. Kenapa? Cuman duduk aja. Dan kemudian coba lihat ini ya. Kamu perhatikan kalimat. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya. Artinya kamu harus cepet-cepetan. Siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih keren. Ada orang lebih banyak yang bantuin. Intinya gak tergantung Tuhan sama sekali. Ini tergantung orang. Pekerjaan orang semuanya. Jadi siapa yang paling cepat? Siapa yang paling bisa punya fasilitas? Cepat-cepat. Itu pun masih balapan sama orang lain. Saudara. Kenapa? Ini ada syaratnya. Hukum Taurat itu minta syarat. Yang terdahulu masuk harus dengan kekuatan kita, supaya kamu bisa terima berkat Tuhan. That's how the law works. This is man's work. Untuk sembuh di dunia ini, orang bahkan berpikir, oh iya, ini pekerjaan manusia supaya kamu bisa sembuh. Bukan karena pekerjaan Tuhan. Di Alkitab dikatakan, kalau kamu berasa kuat ya, Alkitab katakan, Roma 5 ayat yang ke-6, karena waktu kita masih lemah, Kristus itu telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kita ini lemah saudara. Kristus harus mati untuk kita. Kalau enggak, kita enggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Amin. Christ has to die. Kalau kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri tanpa bantuan dari orang lain, Kristus enggak perlu turun ke dunia ini. If we can do it by ourselves. Ngapain dia harus turun ke dunia ini, mati untuk dosa-dosa kita bagi segala sakit penyakit kita? Why?
Kalau kamu bisa menyembuhkan dirimu sendiri. Saya teruskan. Yohanes 5 ayat 5 sampai 10. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. By the way 38 tahun itu 40 minus 2. Itu tuh bagaimana orang Israel itu berkeliling di padang gurun. It's not exactly 40 years. 40 minus 2. You are under law. Kamu berkeliling terus di padang gurun. Muter-muter gak kemana-mana. You are stuck. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dibilang 38 tahun lamanya sakit. Nggak dibilang sakitnya apa. Tapi melalui bukti bahwa dia nggak even bisa masuk. Dia mau duluan aja nggak bisa. Saya simpulkan orang ini sudah stage 3 paling parah. Orang ini lumpuh. Orang ini nggak bisa kemana-mana. Jawab orang sakit itu, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. No more power. Dia merasa lemah. Dia merasa gak ada lagi kekuatan sama sekali. That's actually the best thing. Kalau kamu gak ada kekuatan sama sekali, that's actually the best thing that you can do. Kamu cuma bisa berharap sama Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, immediately, saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Very interesting. Harus disebut hari itu hari Sabat. Do you know that orang Israel waktu Yom Kippur, perang Yom Kippur, you know, the War of Yom Kippur, 6 Oktober 1973. Do you know waktu serangannya kapan? Exactly waktu mereka lagi Syabat. Orang lagi istirahat, masuk ke rumah, dibunuh-bunuhin semuanya. Waktu diserang, tapi kali ini lebih parah. Kayak kebobolan somehow. The defense was actually breach. Banyak orang Israel yang mati. Yang saya tahu dari berita kemarin udah ribuan. That's the first time Iron Dome-nya itu nggak bisa. Karena mereka diserang dari udara, laut, darat. Tiga-tiganya nyerang mereka semua. Many people are killed. So sad. So sad. The hatred for Israel itu bukan physical, it's spiritual. Ini ngomong bukan soal agama. Ini ngomong the heart of man. How evil it is. You know, Tuhan mau mendatangkan kesembuhan untuk Israel juga. God wants to heal the people of Israel. It breaks my heart waktu saya lihat, saya banyak yang kirimin saya, pastor, dikirimin link. It's so sad. The whole family killed. Banyak yang lari ke shelter, ditarik keluar, I don't know. It's so evil. Dan seluruh dunia mau fokus on that evil. But remember, God wants to restore Israel. Dan Tuhan mau merestore gerejanya. God wants to restore His church. Kalau kamu lagi diserang sakit penyakit, tenang, tenang. The healing comes very soon. Kamu akan melihat kesembuhan itu. Just tenangin dulu, tenang dulu. You need to rest. Kamu perlu posisimu gak berdaya. Supaya Tuhan Yesus bilang bangun. Saudara-saudara, saudara gak bisa angkat tilam dan berjalan sebelum saudara bangkit dan bangun dulu. Berdiri dulu, baru saudara bisa angkat. Saudara harus berdiri, ini adalah gambaran di mana posisi kita berdiri di dalam Kristus. Berdiri dalam position, your position in Christ. Berdiri, bangkit. Back to your position. Bahwa kamu telah dibenarkan di dalam Kristus. After that, angkat tilammu. Tilam itu berkata mengenai apa? Tempat beristirahat. Raise up your rest. Take up your rest. After you stand, be at rest. Saudara-saudara, be at rest. Barulah kamu bisa berjalan.
Walk in the rest. Amin. Yesus mau kamu berjalan di dalam rest, yaitu apa? Yaitu kamu percaya dan benar-benar kamu mengenali identitasmu dalam Kristus sebelum kamu berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. You need to you need to stand. Engkau perlu berdiri dalam posisimu dalam Kristus, angkat peristirahatanmu, and walk in victory. Walk in victory because you are restful. Walk in victory. Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Akan tetapi ia menjawab mereka. Saya skip ya. Orang, kan ditanya siapa yang menyembuhkan kamu, kepada orang itu kan. Orang yang telah menyembuhkan aku. Dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka ini orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di sana yang under the law. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ya kan? Kemudian saudara, fokus orang yang disembuhkan itu cuma satu, dia. Dia yang nyuruh. Itu loh, Yesus yang menyembuhkan itu loh. Fokusnya pada Yesus. Orang-orang Yahudi fokusnya pada pekerjaan. Siapa yang nyuruh kamu ngangkat? Karena apa? Itu kan hari Sabat. Mereka melihat apa? Kesalahan. Ini nyalain aturan. Nyalain aturan. Jangan sampai gereja Tuhan hanya gara-gara mentingin aturan, orang lagi sakit nggak dilayanin. Jangan sampai. Jangan sampai. Pastors, leaders, ketua hangout, all head departments, be sure that you walk in His love. Jangan karena kamu mengagungkan, oh ini aturannya, oh ini karena ada di gereja, kebiasaan dari gereja, kamu mengesampingkan the relationship that God wants for you and that person. Saudara, ini sama kisahnya dengan wanita ya di Lukas 13 yang bungkuk selama 18 tahun. Lukas 13, waktu Yesus menjamah, perempuan itu langsung sembuh, memuliakan Tuhan. Kepala rumah ibadat bilangnya apa? Gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Orang di bawah hukum Taurat itu tega. Bisa jadi lebih tega. Orang harus disembuhkan. Boleh milih harinya asal jangan hari Sabat. Wow, begitu teganya. Kepala rumah ibadat melihat kesembuhan sebagai pekerjaan. Padahal kesembuhan itu bukan pekerjaan manusia. Kesembuhan itu pekerjaan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Manusianya ngapain? Manusia beristirahat pada hari Sabat. Tuhan yang bekerja. God is working. Until now, God is still working. Amin. Lukas 13 ayat 15-16 jawabannya. Tapi Tuhan menjawab dia katanya, hai orang-orang munafik. Katanya, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Kamu lihat gak bahwa kesembuhan ini prioritas? The healing is a priority for God. Itu sama halnya kritisnya dengan minuman. Kamu gak minum, mati. Sama dengan kalau kamu gak sembuh, pada hari itu kamu terikat dengan iblis. Kamu itu kayak orang mati. Tuhan itu care for you. His priority is to heal you. Prioritas dia itu menyembuhkan kamu. Mentalmu disembuhkan dulu. Dan the physical body itu akan mengalir dengan sendirinya. Kepala rumah ibadat fokusnya manusia yang harus bekerja. Yesus fokus pada ikatan yang harus dilepaskan. Kamu memberikan, kita ini banyak sekali memberikan syarat demi syarat untuk kesembuhan supaya apa? Supaya kelihatan baik sih. Supaya kelihatan oke kitanya. Rekod kita itu oke di mata manusia. Kembali lagi pada cerita orang lumpuh. Yohanes 5 ayat 15-16. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Perhatikan ya kata hal-hal itu pada hari Sabat. Ini imperfect tense. Dalam bahasa Yunani imperfect tense artinya
udah jadi kebiasaan bagi Yesus untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kebiasaan. Hari ini hari Sabat saudara-saudara bagi kamu. Udah kebiasaan bagi Yesus untuk menyembuhkan orang pada hari Sabat. Saudara, siapkan dirimu. Yesus itu mau menyembuhkanmu sekarang. If you are in pain, if your marriage is in pain, your marriage needs healing, your relationship needs healing, your body needs healing, your child needs healing, your parents, your father, your mother, semuanya needs healing. Pada hari ini, Yesus, dia itu kebiasaannya menyembuhkan orang pada hari Sabat. So be glad you come to church today. He wants to heal you. Polanya dia ini ya, polanya Tuhan ini bekerja. Waktu kamu beristirahat, Tuhan bekerja. Waktu kamu beristirahat, Tuhan justru bekerja dalam kehidupanmu. Be at rest. Yohanes 5 ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. The way Jesus works itu adalah dengan cara dia melihat Bapaknya secara vision ya, inner vision ya. Dia ngelihat ya, Bapaknya itu lagi menyembuhkan orang. Bapaknya bekerja terus. Sebab itu Yesus bekerja. Now Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa karena semuanya sudah selesai. Tetapi pekerjaan dia tidak pernah selesai. Yaitu apa? Dia menyembuhkanmu senantiasa. Dia terus bekerja. Karena dia Bapaknya bekerja. Apa yang kamu perlu lakukan? Beristirahat di dalam Yesus. Rest in Jesus. Your Father wants to work on you. Rest. Jangan bantu-bantuin. Jangan dibantu-bantuin. Biarkan Tuhan bekerja. Kamu rest. Kesembuhan itu, tahu nggak di dalam kitab Ibrani, kita ini tahun ini temanya is really prophetic. Saya bingung juga gitu ya. The blessings of the promised land. Tetapi di kitab Ibrani pasal 4 ayat ke-8 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian. Harusnya Yosua, ini spesifik. Yosua bawa bangsa Israel harusnya masuk ke promised land kan, tanah perjanjian. Tetapi tanah perjanjian disebut sebagai tempat perhentian. Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Ibrani 4 ayat 11 katakan demikian. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam tempat perhentian itu. Saudara, kalian boleh berusaha labor, cuman satu satu tok. Berusaha masuk ke dalam perhentian. Supaya apa? Jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Very interesting. Karena di sana ditulis karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Dalam bahasa Inggrisnya example of unbelief. Artinya kalau kamu nggak rest, kelihatan. Kenapa? Kamu nggak percaya. Whenever that you say, I don't believe it, I'm not sure if I can believe it, it means you are still not at rest. Saudara percaya saudara layak untuk menerima kesembuhan hari ini? You believe it? Be at rest. Be at rest. Biarkan dia yang bekerja. Open your heart. Be at rest gampang gak? Kalau gampang gak usah Tuhan ngomong berusaha. Ngapain Tuhan ngomong? Karena itu baiklah kamu masuk ke tempat perhentian. Cukup. Tapi di sana baiklah kita berusaha. It means there is a labor. Karena apa? Ada usaha, ada giants, ada raksasa yang menyebabkan kamu bilang, masa sih Tuhan mau menyembuhkan aku hari ini? Masa sih Tuhan masih bisa menyembuhkan aku? Aku ini udah minta bertahun-tahun. Masa sih? Yang benar? Beneran gak? Yakin gak Tuhan bisa menyembuhkan hatiku yang udah luka ini? Yang bisa nggak Tuhan mengembalikan rasa percayaku kepada orang lain, kepada orang yang telah menyakiti aku, kepada orang yang telah membuat aku ini tidak percaya lagi. Can God really heal me? If you cannot believe that, labor unto the rest. Masuk ke dalam
rest itu. Jadi apa yang bisa kamu usahakan? Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mungkin gak bisa merasakan, bahkan aku gak punya iman rasanya untuk percaya akan kesembuhan. Tetapi aku beristirahat di dalam iman-Mu yang membuat aku berjalan melalui semuanya ini. Dan aku berterima kasih, aku memuji-Mu karena Engkau yang bekerja dan aku yang beristirahat. Say that, katakan hal itu. Pernah gak sih kamu merasa kayak kosong? Kelaparan gitu, kayak rasanya kayak nggak puas di dalam sini, kayak rasanya hidup itu B aja gitu, B aja. Sekarang kan zamannya orang ngomong B aja nih hidup nih, gitu, biasa aja gitu, kayaknya belah banget gitu. Suami sama istri gitu ya, kayaknya B aja gitu. Kamu kelihatannya kayak ada tembok deh. Sama aku ini kayaknya udah nggak romantis, kayaknya biasa aja gitu ya. Kamu mungkin rasa hidupmu itu kering, kayak biasa aja. Terus kalau kering biasa aja, biasanya kamu nyari-nyari itu. Kamu nyari makanan lah, nyari alkohol lah, nyari yang lain-lain lah pokoknya. Ya kan? Netflix lah, ngapain lah. Kamu cari hiburan, kamu nyari jalan-jalan, healing-healing. Habis pulang gak healing juga. Katanya healing, gak healing juga. Tetap aja ya, habis jalan lagi, aduh next week pengen jalan lagi deh. Kayaknya gak puas-puas gitu. Kayak gak bisa gitu. Sebenarnya yang kamu craving, yang kamu harapkan itu sebenarnya bukan masalah healing jalan-jalannya. Kamu itu yang mengharapkan itu sebenarnya kamu kering itu di dalam. Keringnya itu kering akan firman. Kering akan makanan. Sebenarnya kamu itu kepingin makan, kepingin minum. Lapar akan firman Tuhan yang hidup. Tapi kalau kamu lapar, Tuhan Yesus katakan, maka kamu akan dipuaskan. Make sure that hunger. Ambil waktu sejenak untuk baca firman. Ambil waktu sejenak aja. You don't have to be long. But actually baca firman itu kunci mulai dari kesehatan itu. It starts with that healing in your mind. Amsal 4 ayat 20. I hope this is my last verse. Tenang saudara. After this, kita mau menyembah Tuhan dan kita tahu bahwa Dia ini berjalan di tengah-tengah kita, menyembuhkan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Terjemahan bahasa Inggrisnya coba dilihat ya. My son, attend to my words, health to all their flesh. When you attend, waktu engkau perhatikan itu artinya kamu fokus, kamu prioritas dulu. Prioritas kepada firman-Nya, maka yang kamu dapatkan health to all their flesh. Saudara-saudara mau dapat health to all their flesh? You want it? Bukan healing loh. Coba dilihat sebelumnya. Katanya apa? Kesembuhan kan? Kesembuhan sama kesehatan enakan mana? Sehat. You want to be healthy? Attend to His words. Perhatikan firman-Nya. Di dalam tanah perjanjian itu banyak berkat. Tetapi banyak juga raksasa. By the way, raksasa dalam bahasa Ibrani ada dua. Satu Nephilim. Yang kedua itu Raphaim. Dari kata Rafa. Jehovah Rafa. Artinya, when you enter the promised land. Waktu kamu ngalamin the blessing of the promised land. Banyak raksasa. Jangan takut. Raksasa itu. The giants are bread. Bread, the children's bread. The giants are healing. It's healing for you, for your family, for your marriage, for everything yang kau perlukan. Healing for your mind. Raphaim. Bukan cuma satu. Giants. Artinya kesembuhannya banyak. After this, you shall experience lots and lots of healing. Lots and lots of healing. Next month, saya akan bicarakan lebih banyak mengenai healing. By the way, the end of this month, kita akan kedatangan tamu. Pendeta Susan Hoover. Dia banyak bergerak di pelayanan kesembuhan. So please do come. Datang. Nikmati. Terima akan kesembuhan. You just need to come. Open your heart. Receive. Susahnya apa sih? Saudara diajak makan ke buffet. Disuruh makan. Is it hard? No kan? Susahnya pas bayar pastor. Iya benar.
But, saudara, remember, you eat that giant. Saudara kalau ada masalah, jangan takut. Itu kesembuhan. Kesembuhan bagimu. Tuhan mau bring up that masalah keluar supaya kamu bisa mengalami kesembuhan demi kesembuhan demi kesembuhan. Waktu kamu lapar, kamu dikenyangkan firman Tuhan, disegarkan, dikuatkan, diperlengkapi untuk menghadapi segala tantangan hidup. Waktu Tuhan kasih makan, let Him feed you. Let Him feed you. Kasih ruang dalam hatimu untuk bisa menerima firman-Nya. Haleluya. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.